Bapak dari Semarang. Sama, saya juga dari Semarang, Pak. Ya, saya pernah tinggal di daerah Tembalang yang dekat Undip. Oh, jenengan pernah tinggal di Tembalang toh, gitu ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak channel saya, Muhammad Aldira. Saya akan banyak membahas mengenai kepemimpinan, manajemen, dan bisnis dalam perspektif Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan follow sosial media saya yang lain di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Terima kasih. Apa yang menjadi faktor utama bagi seorang calon customer atau prospek untuk memutuskan membeli suatu produk atau jasa? Kalau berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya dapatkan, seorang prospek atau calon customer memutuskan membeli suatu produk atau jasa itu ditentukan oleh faktor kepercayaan terhadap produk tersebut atau terhadap jasa tersebut atau terhadap siapa yang menawarkan produk tersebut, ya. Faktor kepercayaan yang paling utama. Nah, makanya kita cenderung lebih mudah menjual atau menawarkan barang pada orang-orang yang sudah kita kenal, seperti pada keluarga kita, pada teman-teman dekat kita, gitu ya, teman-teman kantor, gitu ya. Cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena sudah terbangun hubungan kepercayaan antara kita yang menjual dengan orang yang kita tawarkan, ya, karena sudah saling mengenal, teman dekat, ya. Lain halnya kalau kita tawarkan produk atau jasa pada orang-orang yang belum kita kenal, biasanya cenderung lebih sulit, ya. Terlebih kalau misalnya kita tawarkan barang tuh langsung gitu ya, ujuk-ujuk gitu ya. Ada nomor kontak WA gitu ya, kita belum kenal, belum belum kenalan, belum apa gitu ya, belum 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 ada diskusi sebelumnya gitu ya, tiba-tiba tawarkan produk, biasanya hampir pasti 90% penolakan ya, di reject gitu ya. eh Ya bakal diabaikan, bakal di delete misalnya, nauzubillah sampai diblokir gitu ya, kontak WhatsApp kita gitu ya. Maka penting supaya meminimalisir terjadinya penolakan, kita lakukan dulu hubungan untuk meningkatkan kepercayaan antara diri kita dengan calon prospek kita atau calon customer kita, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ada dua langkah. Yang pertama, kalau orangnya belum kita kenal, kita saling mengenal dulu, gitu ya, kenalan dulu, gitu ya. Itu mah wajar ya. Kita mau dalam bentuk apa aktivitas di luar bisnis pun, ketika kita bertemu dengan orang baru, ya kita kenalan dulu, gitu ya, kenalin nama, gitu ya, tanya namanya siapa, begitu ya. Eh, saya misalnya pengalaman saya ketika menawarkan suatu produk, ada prospek masuk ke toko saya atau showroom saya yang saya tanyakan. eh, Silakan Bapak, ada yang bisa dibantu saya dengan Aldi gitu ya, atau saya Aldi, ada yang bisa dibantu gitu ya. Ehm, ya saya mau lihat produk dulu Mas gitu ya. Oh boleh, silakan Pak, dengan Bapak siapa? Maaf Pak, saya dengan Bapak Suroso misalnya, contoh namanya Suroso gitu ya. Oh Pak Suroso dari mana Pak? Dari Semarang gitu ya. Nah ini kan membangun apa, kita saling mengenal dulu ya, untuk memecah kebekuan antara kita dengan prospek dan mulai membangun kepercayaan gitu ya, sama-sama membangun kepercayaan antara kita dengan prospek gitu ya. Langkah selanjutnya setelah saling mengenal, kita membangun titik kesamaan. Apa itu titik kesamaan? Contohnya begini. Tadi kan saya perkenalan dengan prospek ya, namanya Bapak Suroso. Nah, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Bapak asal dari mana? Pak Suroso ini menjawab, saya dari Semarang gitu ya. Nah, langsung saya berpikir, oh Pak Suroso dari Semarang. Apa yang bisa saya kaitkan dari diri saya dengan Pak Suroso yang asal dari Semarang? Kebetulan saya pernah tinggal di Semarang selama setahun. Langsung spontan saya eh, bilang ke beliau, Pak Suroso, oh Bapak dari Semarang. Sama, saya juga dari Semarang Pak. Ya, saya pernah tinggal di daerah Tembalang yang dekat Undip. Oh, jenengan pernah tinggal di Tembalang toh, gitu ya. Jadi mulai terbangun keakraban ya, basa-basi yang bermakna, yang saling membangun titik-titik kesamaan begitu ya. Nah, ketika sudah dilakukan dua hal ini, cenderung kita akan lebih mudah untuk melakukan proses penawaran selanjutnya ya. Lain halnya kalau sama sekali belum kenal gitu ya, tidak lakukan dua langkah ini gitu ya, pada orang yang sama sekali belum kita kenal, akan lebih sulit kita untuk menawarkan produk dan lebih banyak kita menerima penolakan. Ya, tapi kalau kita lakukan dua langkah ini, akan cenderung lebih mudah kita menawarkan produk dan meminimalisir terjadinya penolakan. Begitu. Nah, konsep ini sebenarnya
eh, tidak hanya bisa dipraktekkan di jual beli, tapi juga di luar jual beli, misalnya negosiasi, kita sedang istilahnya menyosialisasikan suatu program, atau misalnya kita ya apa, kalau orang-orang aktivis dakwah nih ya, yang pengajian nih sedang berdakwah, ya itu dua langkah yang harus dilakukan ya, pengenalan dan membangun titik kesamaan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun silam juga mempraktekkan hal yang sama. Jadi ketika beliau suatu ketika baginda Nabi ya mendapatkan cobaan ya, dilempari oleh penduduk Taif gitu ya, batu-batu. Kemudian Rasul berlindung ke suatu kebun dan beliau ditawari makanan ya oleh budak atau oleh pekerja yang kerja di kebun tersebut gitu ya. Kemudian Rasul bertanya pada pekerja ini, siapa namamu gitu ya. Ya, dijawab namanya siapa. Kemudian Rasul menanya dari mana asalmu gitu ya. Dijawab asalnya saya lupa dari daerah mana, tapi Rasulullah langsung tahu itu daerahnya. Dan menyebutkan, oh kamu dari daerah yang tempat lahirnya Nabi Yunus bin Matta gitu ya. Dan kemudian terbangunlah keakraban ya, obrolan yang lebih mendalam gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah selain mengenalkan diri dan juga membangun titik temu, titik kesamaan dengan pekerja kebun di Taif ini gitu ya. Yang kalau tidak salah beliau masuk Islam akhirnya karena terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah sebelum menyampaikan pesan dakwah, dia membuka dulu kesamaan dengan objek dakwahnya gitu ya, mengenalkan diri dan juga membangun titik kesamaan tadi dengan eh, menanyakan daerahnya. Oh ini daerah Nabi Yunus gitu ya, dan saya juga sama-sama Nabi begitu ya, seperti itu. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Makanya tidak salah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan ya dalam berbagai hal, termasuk dalam hal perdagangan, dalam bisnis. Ini bisa kita praktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Dan kita juga mengetahui bahwa Rasulullah adalah seorang pengusaha sukses. Di usia 25 tahun sudah menjadi seorang saudagar yang terkenal ya. Dan dalam riwayat juga beliau pernah membawa barang dagangan dan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat dari biasanya begitu ya. Dan ya inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW, seorang pengusaha, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita khusus sebagai seorang pengusaha. Mudah-mudahan apa yang saya share ini, apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan sobat YouTube semuanya. Dan sobat YouTube yang saat ini sedang berikhtiar mencari rezeki, saya doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberkahi bisnisnya, dikembangkan, diperbesar omset usahanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada manfaat dari YouTube ini, silakan like, subscribe, dan share seluas-luasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.